Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Serba Tutorial. Di video kali ini saya akan membuat video mengenal bagian-bagian CPU beserta cara merawat CPU. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share dan hidupkan lonceng notifikasinya ya teman-teman. CPU pasti dimiliki oleh setiap komputer untuk menjalankan kinerja atau suatu komputer tersebut. Tanpa CPU, sebuah komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau gitu, mari kita ketahui bersama yuk komponen beserta CPU dan fungsi komponen-komponen CPU-nya. Nah, kurang lebih seperti inilah komponen-komponen pada CPU ya teman-teman. Bisa kalian screenshot dulu atau bisa SS terlebih dahulu. Nah, pada video ini CPU kami di sini agak kotor ya teman-teman. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, pada gambar ini adalah power supply merek EYOTA. Nah, power supply adalah berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen pada komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri ya teman-teman. Nah, kurang lebih itulah manfaat power supply. Ciri-ciri kerusakan pada power supply ini yaitu sering mati mendadak. Biasanya indikasinya bisa dilihat dari pan atau kipas. CPU yang kadang bisa menjadi lebih cepat atau bahkan bisa menjadi lebih lambat. Tiba-tiba lambat putarannya. Komputer tidak bisa dihidupkan sama sekali seperti tidak terkoneksi dengan arus listrik. Motherboard ini merupakan sebuah tempat berbagai komponen elektronik serta komputer lainnya dipasang dalam, tentunya bisa terhubung satu dengan yang lain. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Motherboard, ciri-ciri kerusakannya adalah tidak ada respon apapun di monitor, tidak bisa masuk ke BIOS. Umumnya jika kerusakannya parah, maka CPU komputer laptop akan mati total. Motherboard ini adalah sebagai penghubung semua antara komponen-komponen lainnya seperti RAM dan audio. Nah, tanpa motherboard CPU tidak bisa apa-apa. Begitu juga tanpa CPU komputer tidak bisa apa-apa. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Untuk ukuran hard disk yang beredar di pasaran bisa bervariasi mulai dari 250 GB sampai 3 atau terabyte. Ciri-ciri kerusakan pada hard disk yaitu booting Windows yang akan menjadi sangat lambat, membuka aplikasi akan menjadi sangat lambat, melakukan copy paste yang lebih lama dari biasanya, dan umumnya komputer atau laptop tidak bisa booting tetapi masih bisa masuk BIOS. Komputer tidak bisa booting lalu muncul tulisan hard disk failure is image. Nah, itulah fungsi dari hard disk beserta ciri-ciri kerusakan pada hard disk. RAM adalah sebagai penyimpanan semua data-data yang disimpan melalui komputer atau laptop. Biasanya RAM digunakan untuk
menyimpan suatu file-file atau folder baru kepada laptop. Ciri-ciri kerusakan pada RAM yaitu sudah penuh penyimpanannya atau file terlalu banyak dan agak lemot ketika dibuka file tersebut. Lalu file tersebut akan loading atau booting lebih lama. PCL Card USD. PCL Card USD adalah sebagai memasukkan suara melalui kabel atau sebagai memindah audio atau suara dari komputer ke laptop. PCL Tancard Realtek. Nah, seperti pada gambar ini adalah untuk alat memasukkan USB atau lain sebagainya seperti charger untuk memindahkan file dari handphone ke laptop atau begitu juga dengan sebaliknya. VGA card atau bisa kepanjangan dari Video Graphic Adapter. VGA card merupakan salah satu komponen sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA card berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum disampaikan ke monitor. Tanpa VGA card, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apapun. Nah, ciri-ciri kerusakan pada VGA card yaitu sering keras ketika di bawah bermain game atau melakukan render video. Monitor akan terlihat error ketika menampilkan visualisasi yang random. Suhu VGA card akan menjadi lebih panas dari biasanya. Komputer atau laptop gagal booting. Nah, VGA card ini adalah untuk mendinginkan suatu komponen-komponen yang ada pada motherboard. Soket CPU. Soket CPU merupakan bagian khusus pada motherboard yang dirancang khusus untuk menampung unit pemrosesan pusat CPU. Fungsi utama soket adalah untuk menghubungkan mikroproses dengan papan sirkuit cetak atau PCB tanpa penyorderan sehingga CPU dapat dipasang atau diganti dengan lebih mudah pada motherboard. Nah, soket CPU inilah yang mudah panas dan rentan terhadap panasan. Dikarenakan di atasnya diletaklah VGA card seperti kipas angin itu untuk mendinginkan suhunya atau mengatur suhu tersebut. Casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik, ada juga terbuat dari besi dan stainless, dan lain sebagainya. Casing tentunya mempunyai fungsi utama, yaitu untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang ada di bagian dalam CPU tersebut. Seperti namanya juga udah casing ya teman-teman, itu artinya melindungi. Nah, lalu melindungi dari paparan sinar matahari, debu, air, dan lain sebagainya. Nah, casing ini digunakan untuk melindungi komponen-komponen yang ada pada dalamnya ya teman-teman, seperti power supply, VGA card, hard disk, motherboard, dan lain sebagainya. Jika kena air, mereka itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, itulah digunakan casing CPU. Selain itu juga, casing CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan dan memasang berbagai komponen-komponen yang ada di dalam CPU tersebut, seperti motherboard, power supply, hard disk, dan lain sebagainya. Nah, tanpa casing CPU ini, motherboard itu diletakkan di mana coba? Jikalau tidak pada casing CPU, tidak mungkin dong kan diletakkan pada di luar tersebut, dan mereka akan juga rentan terhadap cepat rusak. CPU, Central Processing Unit,
adalah perangkat hardware yang berfungsi sebagai pemrosesan data utama dalam sebuah komputer. CPU juga dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua pemrograman, termasuk aplikasi atau software yang ada di dalamnya. CPU fungsi utamanya adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa hardware. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga CPU tersebut agar tidak rusak ya teman-teman. Nah, untuk menjaga atau mengantisipasi CPU agar tidak rusak atau agar tidak rentan rusak atau tidak rentan error dan bagian-bagiannya adalah, nah di sini di bagian sini saya akan membahas cara mengatasi permasalahan kinerja CPU. Nah, yang pertama yaitu monitor penggunaan CPU. Gunakan utilitas monitor sistem seperti Task Manager di Windows atau Activity Monitor di MacOS untuk melihat penggunaan CPU oleh aplikasi dan proses tertentunya. Lalu tutup bagian aplikasi yang tidak diperlukan. Menutup semua aplikasi yang tidak diperlukan akan membuat CPU kita lancar atau ringan, tidak lemot. Memperbarui dan mengoptimalkan aplikasi. Nah, aplikasi yang tidak dapat diperbarui atau tidak dapat dioptimalkan menjadi sumber beban CPU yang tinggi, lalu akan membuat lemot CPU kita ya teman-teman. Scan atau scanning dan mengatasi malware. Malware seperti virus, spyware, dan trojan dapat menghabiskan sumber daya CPU secara tidak sah. Pastikan Anda memiliki perangkat lunak antivirus yang diperbarui dan melakukan penindakan rutin untuk mendeteksi atau menghapus malware yang mungkin ada di komputer Anda. Periksa suhu CPU. Kinerja CPU dapat terpengaruhi jika suhu CPU terlalu tinggi. Pastikan sistem pendinginan CPU berfungsi dengan baik dan tidak terlalu berdebu ya teman-teman. Bersihkan komputer secara teratur dan pertimbangkan untuk mengganti pasta terminal pada CPU. Jika diperlukan, jika tidak diperlukan tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, lalu upgrade hardware. Jika CPU terus-menerus bekerja pada kapasitas maksimum dan mengalami bottleneck, pertimbangkan untuk melakukan upgrade perangkat keras seperti CPU, RAM, atau penyimpanan. Upgrade komponen tertentu dapat meningkatkan kinerja keseluruhan sistem pada CPU. Nah, seperti saya katakan tadi ya teman-teman, pastikan CPU berfungsi dengan baik dan tidak terlalu berdebu ya teman-teman. Mengapa demikian? Dikarenakan debu akan membuat fungsi CPU agak lemot. Nah, oleh karena itu pada video ini kami membersihkannya ya teman-teman. Di sini kami membongkar dan membersihkan CPU ya teman-teman. Nah, semuanya dibersihkan dengan menggunakan kuas atau bisa juga dengan menggunakan pasta atau menggunakan sikat ya teman-teman, terserah kalian saja. Yang penting bisa membuat CPU tersebut bersih dari debu ya teman-teman, seperti pada video ini. Di video ini kami tentunya harus membongkar terlebih dahulu ya teman-teman tentunya. Nah, semuanya kami bersihkan dengan secara rata dan hati-hati dan teliti. Mengapa demikian? Dikarenakan tidak semuanya dibersihkan atau tidak semuanya digosok-gosok menggunakan kuas atau sikat ya teman-teman. Mengapa demikian? Jika kalian menyucinya semua akan ada perubahan. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati terlebih dahulu ya teman-teman untuk memastikan bahwa
semuanya itu sudah bersih dan aman jikalau sudah dibersihkan. Seperti pada video ini, kami hati-hati untuk membersihkannya dan teliti sekali. Nah, kalian bisa lihat saja ya teman-teman, di sini kami sedang membersihkan motherboardnya. Nah, di sini kami menguasnya atau menyikatnya dengan hati-hati dan secara teliti ya teman-teman. Mengapa demikian? Agar tidak ada terjadi kerusakan atau terlepas dari bagian-bagian motherboard tersebut ya teman-teman. Di sini membutuhkan waktu agak yang lama dan cukup harus teliti ya teman-teman. Mengapa demikian harus teliti? Dikarenakan di sini sangatlah rumit dan harus berhati-hati terhadap membersihkannya ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini kipasnya sudah kotor ya teman-teman. Lalu itu dikarenakan banyak debu yang menempel. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman video ini. Tuh kan. Nah, lalu di sini kami akan membersihkannya dengan secara bagus dan rutin ya teman-teman. Nah, bisa dilihat pada video ini seperti pada fan atau kipasnya ya teman-teman, terlalu banyak debunya. Nanti jikalau sudah selesai kami akan membuat video yang selesainya ya teman-teman. Di sini harus semuanya dibersihkan dari celah-celah, sudut dan dari mana iPhone itu. Pokoknya harus tidak ada debu ya teman-teman. Jikalau bisa sampai bersih, sampai kilat seperti baru lagi. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman. Lihat saja cara membersihkannya. Nah, semuanya harus disikat atau dibersihkan ya teman-teman. Semuanya harus dibersihkan dengan secara teliti. Dan disinilah sudah siap ya teman-teman, sudah siap kami pasang. Nah, bisa kalian lihat kipasnya sudah bersih ya teman-teman. Semuanya sudah bersih dan kabel-kabelnya juga sudah bersih. Power supply-nya juga sudah bersih dan sudah terpasang rapi ya teman-teman. Sekian video dari kami ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.